Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Apunten kasadayana ibadah tunjuk nomor hiji dina susunan waktu rois pedah pangkolot main pangpinterna pedah sanes pangalimna tapi pedah umurna pengalaman usia mah alhamdulillah arantos pang dikena masepuh aja di antara wakil rois nona dibalik para kiai wabil khusus kamu tasar pilih ayah kira tepat lurus mengenai tawasul ya. Tawasul, sebelum kita tawasul kita harus mengakui dulu bahwa auliyaillah, ahbabullah, kekasih-kekasih Allah itu mereka orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah, orang-orang yang mempunyai wijahah, karamah di sisi Allah. Itu harus mengakui dulu sebelum kita tawasul. Kalau sudah kita mengakui bahwa para auliyaillah mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru bisa mengatakan atau bertawasul kepada mereka. Karena dalam Al-Quran juga banyak bukan nabi tetapi mempunyai karamah. Sangat gamblang di Quran juga. Kalau nabi adanya mukjizat itu disertai pengakuan dengan adanya dia sebagai seorang nabi atau rasul. Sementara aulia walaupun tidak mengakui bahwa dia seorang aulia itu juga memang ada yang mengakui sebagai aulia, tapi kebanyakannya tanpa mengakui aulia, tapi dia mempunyai karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran pasti bapak-bapak, ibu-ibu pernah membaca Ashabul Kahfi, betul kan? Ashabul Kahfi mempunyai karamah dari Allah, bisa tidur 300 tahun tidak rusak badannya. Itu bukan nabi, itu bukan rasul, tetapi punya karamah yang luar biasa. Dalam Al-Quran Siti Maryam ya dugikeun anjeunna indahu rizqo, di sampingnya tiba-tiba ada rizki. Mungkin kata dalam Al-Quran kalau tidak salah ini adalah dari Allah Subhanahu. Seorang wanita, jelas tidak ada nabi seorang wanita ya. Kemudian contohnya dina Nabi Sulaiman kan ada lagi man lahu ilmun, man lahul ilmu fil kitab ya. Orang yang mempunyai ilmu di dalam kitab bisa mendatangkan kursi Bilqis dalam sekejap, karena dia itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, itu orang soleh ya.
orang soleh. Dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, tidak henti-hentinya selalu ada orang-orang yang soleh sebenarnya. Nah, kalau kita sudah mengakui bahwa ada atau banyak orang-orang soleh, silahkan kita bertawasul kepada mereka, kepada kekasih-kekasih Allah, kepada ahbabullah, para sholihin. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri ke Allah. Wasilah itu sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Carilah. Itu namanya seperti tadi sampaikan oleh Mufassir, wasilah. Jadi wasilah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. At-tawassul ila mutawassilin ilaihi wa taqarrubu ilaihi biwasilati. Artinya tawasul kepada yang ditawasuli, ya, yang terusnya berarti pada Allah Subhanahu wa taala, adalah sama dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan siapa? Dengan apa? Misalnya dengan aulia, ya, itu mutawasal bihi banyak, ya, mutawasal ilaihi dan mutawasal bihi. Mutawasal bihi adalah orang-orang yang kita percayai, yang kita sudah percayai bahwa ia adalah hamba-hamba Allah. Tawasul yang menurut sebahagian saudara kita itu mengharamkan, bahkan dikatakan kufur. Waduh, luar biasa itu, takfiri ya, gampang musyrik, gampang ngafir. Padahal tawasul itu bukan ibadah. Tawasul itu bukan ibadah. Dan kalau kita ziarah kepada kubur itu jangan disamakan ibadah kepada berhala. Tidak. Karena orang mukmin itu yang bertawasul itu tidak meyakinkan bahwa yang yang misalnya yang menyembuhkan penyakit, hajatnya yang ditunaikan, kemudian segala kebingungan yang dihilangkan, itu bukan keyakinannya, bukan yang mutawasal bihi, tetapi tetap keyakinannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam orang mukmin kita misalnya ud'uli ya sayyidi ud'uli, wahai tuanku doakan saya. Itu tawasul dengan doa. Tawasul banyak ya. Ada tawasul dengan doa, ada tawasul dengan pangkat, ada tawasul dengan nama dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, muslim yang tawasul itu tidak menekankan bahwa yang mengqadha hajatnya atau yang menyembuhkan penyakitnya dan lain sebagainya itu tidak meyakinkan bahwa yang mengqadha penyakit mengqadha hajatnya itu bukan
kuburan itu atau bukan aulia itu tetap berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang bisa mewujudkan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, menghilangkan kesusahan dan lain sebagainya. Itu hanya kita bertawasul, itu mendekatkan diri melalui orang-orang yang soleh. Kan kita boleh saja mengatakan begini, kalau salah maaf ya, diluruskan para kiai muda itu. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiat, gitu kan? Itu sudah maklum bahwa dosa dan maksiat itu menjadikan penghalang untuk diterimanya doa, menjadikan penghalang diterimanya doa. Maka tidak salah kita bertawasul kepada orang-orang soleh, karena orang-orang soleh lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang sementara kita berlumuran dosa. Tidak salah kita untuk bertawasul. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Dilihat ini Pak Haji An-Nisa. Seandainya mereka mendolimi dirinya sendiri, artinya kita banyak berdosa. Ja'uka, mereka datang kepadamu Muhammad, mereka datang menziarahi, atau kalau Nabi Muhammad masih hidup datang kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah tiada seperti sekarang, kita datang kepada Nabi Muhammad. Fastaghfaru, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfaralahumur rasul, dan Rasul pun memintakan ampun untuk orang itu, orang yang datang. Lawajadullaha tawwaban, pasti mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu namanya tawasul. Ya? Mohon doa kepada Nabi Muhammad supaya didoakan. Wastaghfaru rasul. Itu berlaku bukan Nabi Muhammad masih hidup saja. Nabi Muhammad sudah meninggal pun tetap berlaku ayat ini. Saya lihat di Tokaitan ningali HP itu Mu'jam Al-Quran berpendapat mana nama dihayatika dalam keadaan Nabi masih hidup. Datang mereka kepada Nabi, mohon ampun kepada Allah, dan Nabi pun memintakan ampun kepada Allah untuknya. Baru Allah mengampuni. Tetapi dilihat di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dilihat, Pak Kiai perhatikan punten pilih Pak Haji. Maklumlah, dilihat bahwa hayyan wa mayyitan, baik masih hidup maupun sudah meninggal sama. Jadi kalau yang jangan disangka orang yang sudah mati itu mati benar seperti mati tidak ada apa-apanya. Karena ada hadis wala tahsabanna alladzina qutilu
Fisabilillahi amwatun bal ahya. Hidup. Mana ada keterangan al arwahu mutasarrifatun aqwa min tasarrufihi di dunia. Roh-roh itu mutasarrifatun. Namanya apa? Mutasarrifatun bergerak atau bergaul gitu ya, bisa pindah-pindah. Itu lebih hebat, lebih kuat daripada waktu mereka bergaul dan bergerak waktu di dunia. Karena apa? Karena mereka tidak terbelenggu oleh ini, oleh jasad. Mereka lebih bebas. Jadi tidak salahnya kita bertawasul kepada itu. Aduh, biasa. Seterusnya pernah ayah nanya Pak Haji, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, putus amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar, tetapi maksudnya taklifi. Jadi putus itu putus taklifi, tidak usah sholat lagi. Mau bisa sholat. Itu jadi taklifi. Adapun rohnya itu bisa. Kan surah hadisnya tentang ya. Jina kitab ar-ruh karangan itu al-zawjiyah, al-zawjiyah. Ar-ruh, kitab ruh itu menerangkan tentang bagaimana pergerakan ruh. Jadi kalimat kita meminta doakan saya itu mau kepada kiai yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup, atau orang soleh yang sudah meninggal, sama-sama boleh. Namun gitu mana tuh hari anu hidup menang, anu mau tuh menang, emang anu hidup bisa ngabuktikan, bisa ngawujudkan, bisa mewujudkan hajat, bisa ngawujudkan geri, nyangger gede, apa begitu? Justru mana anu musrik ya, dan orang anu musrik mana enak tak? Menang hari ke hidup mah menang, hari ke gespain ke menang. Kemudian itu tawasul dengan doa. Maksudnya tawasul minta doakan saya. Ya Sayyidi ud'uli. Gitu. Ya, silakan aja. Dah, hati mah tetap anu ngawujudkeun eta Allah Subhanahu wa taala. Sanes lah. Eta mah kurang tadi teh sebab manehna caket sareng Allah disebut mulia, sehingga orang taqarrub mendekatkan diri melalui akbarullah, awliyaullah, atau kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya ada lagi tawasul istisqa. Apa istisqa? Mohon tolong, minta tolong, minta. Itu boleh. Ya Sayyidi istisqa. Ya. Misalnya kalimatnya Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au bi fulanin sholihin anta dia hajati au tarzuqani. Nah, misalnya itu boleh. Saya bertawasul kepada menang kita antazida zaujati. Terasna sekerik deh ya.
seandainya itu karomah yang ada di aulia itu adalah bukti kemuliaan Rasulullah, karena mereka mendapat karomah karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi karomahnya para aulia adalah menjadi bukti kemuliaan Rasulullah SAW. Seandainya misalnya semuanya dijabah, kemudian bahkan Allah tidak menurunkan azab, ya, dan tidak memberikan siksaan-siksaan kepada masyarakat yang berbuat dosa karena ada orang yang soleh, itu berarti orang yang soleh itu tetap, ya, membawa kemuliaan Rasulullah SAW. Karena kalau ada Nabi Muhammad, umat tidak akan disiksa kan? Di Al-Quran kan ayat kan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Nah, wa ma kana Allahu ayu'adzibahum wa hum yashhadun. Tidak akan Allah menyiksa satu kaum jika engkau ada di situ, dan Allah pun tidak akan menyiksa apabila mereka kaum itu beristighfar. Itu ada Allah gitu. Seperti Nabi Hud, Nabi Soleh, selama Nabi Hud, Nabi Soleh dan Nabi masih ada di kampung halamannya, Allah tidak menurunkan siksa. Begitu Nabi Hud dan Nabi Soleh dan lain nabi-nabi terdahulu itu keluar dari kampungnya, maka azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul teh lain ayeuna bae, zaman sebelum Rasul ge aya tawasul. Nah, dina Al-Qur'an wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang-orang ahli kitab kan siapa? Yahudi dan Nasrani selalu bertempur dengan orang-orang kafir. Ya. Mereka minta tolong, karena tawasul kepada Nabi yang akan diutus, padahal Nabi Muhammad belum. Ya, inna tasir jalalain anu hartosna teh iya Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us akhir zaman. Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us akhir zaman. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy atau musyrikin yang lainnya, dengan tawasul kepada Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Nabinya kan belum muncul, tapi sudah dijadikan tawasul. Jadi jelas tawasul itu boleh. Ya, kita bukan ibadah, kita hanya kan tawasul tadi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui itu, melalui pangkat kenabian, melalui pangkat awalian, melalui ulama dengan keilmuannya dan begitu. Itu barangkali kalau kurang jelas atau kurang silakan dikoreksi saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.